Muhammad Safira Fasadila sebagai Ketua Pengusung Program Wira Desa Organisasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Program Wira Desa merupakan program di mana masyarakat secara bersama-sama dengan proses pendampingan untuk pertumbuhan dan pengembangan wirausaha baru serta wirausaha lama yang berbasis potensi lokal dan berpasar global. Dibangun dengan kolaborasi antara masyarakat, lingkungan desa, serta perguruan tinggi secara berkelanjutan. Dirancang, dilaksanakan, dimonitor serta dievaluasi oleh sekelompok mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa dan atau lembaga eksekutif mahasiswa, serta merupakan upaya konkret pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Wira Desa ini dengan tujuan untuk memulihkan suasembada ekonomi desa melalui modernisasi usaha jamu gendong, keripik gendong, dan pemanfaatan tanaman eksotik. Program Wira Desa dilaksanakan di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, saya Ekanita Desiani. Saya selaku dosen pembimbing program Wira Desa dengan tim pengusul dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Dari program Wira Desa ini, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat desa. Manfaat bagi mahasiswa untuk program Wira Desa ini yaitu dapat menumbuhkan jiwa wirausaha, sikap inovatif, kritis, sehingga mahasiswa akan jauh menjadi pribadi yang lebih mandiri. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bebel dan para pelaku usaha di Desa Bebel, yaitu dapat dengan adanya program Wira Desa ini dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Bebel. Dengan adanya pemanfaatan potensi-potensi tersebut, maka akan menumbuhkan daya keterampilan dari masyarakat, kemudian juga dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat Desa Bebel dengan terwujudnya atau terbentuknya suatu usaha yang baru di Desa Bebel. Desa Bebel adalah salah satu desa dari 11 desa yang berada di bawah wilayah administratif Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Luas wilayah Desa Bebel sekitar 119 hektar meliputi 75 hektar berupa pemukiman dan sisanya 44 hektar berupa lahan persawahan dan perkebunan warga. Sebagai wilayah penyangga daerah pantai, mata pencaharian penduduk sebagai nelayan tangkap kurang lebih 60%, selebihnya 15% sebagai petani, 10% sebagai buruh, 10% sebagai pedagang, dan 5% sebagai pegawai negeri dan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Irawan. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Desa periodisasi 2016 sampai 2022. Bebel adalah desa yang termasuk wilayah pesisir di pantai utara yang memang mayoritas penduduknya adalah masyarakat nelayan dengan jumlah penduduk sekitar 9.825. Artinya Desa Bebel punya kepadatan penduduk dan punya persoalan dan potensi yang banyak. Kita bicara tentang potensi yang ada di Desa Bebel. Ada beberapa potensi yang saat ini kami kembangkan terkait hal satu adalah peningkatan ekonomi dan percepatan pembangunan. Salah satunya kami membangun ruko yang mana menggunakan anggaran swadaya masyarakat. Yang kedua adalah adanya BUMDes yang ada di Desa Bebel dan berdirinya Pertasop. Dan ada beberapa potensi lainnya yang ada di masyarakat kami. Salah satunya adalah jamu dan keripik gemblong, dan ada tambahan lagi sebenarnya yaitu potensi kelautan yaitu ikan. Dan pada saat ini kami dengan pemerintah Desa Bebel dan masyarakat saat ini ada kedatangan tamu dari teman-teman mahasiswa yang ingin membantu kewirausahaan yang ada di masyarakat kami. Dengan program Wira Desa yang dibawa oleh teman-teman Unikal, potensi yang saat ini perlu dikembangkan semoga bisa menjadi nilai tambah lagi untuk masyarakat kami. Terima kasih pada teman-teman Unikal
terkait dengan program Pradesanya, semoga membawa kesuksesan nilai rezeki bagi masyarakat Desa Bebel. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun beberapa inovasi UMKM Desa Bebel yang antara lain keripik gemblong. Proses pembuatan keripik gemblong antara lain siapkan beras ketan, air, serta ember. Cuci, kemudian beras ketan direndam dalam air selama kurang lebih 1 malam. Cuci beras ketan yang sudah direndam dengan air mengalir. Siapkan panci untuk mengukus. Masukkan beras ketan ke dalam panci, kemudian kukus hingga setengah matang. Siapkan baskom, kelapa, dan garam. Tumbuk gemblong hingga menjadi adonan halus. Jemur adonan gemblong yang sudah dipotong-potong hingga kering. Goreng adonan keripik gemblong hingga matang. Campur keripik yang sudah matang dengan bumbu varian rasa. Timbang dan kemas rapi serta beri label merek. Keripik gemblong siap dipasarkan melalui media sosial serta ke beberapa outlet swalayan. Modernisasi jamu gendong. Desa Bebel berhasil memodernisasi jamu gendong menjadi 2 bentuk, yaitu jamu gendong serbuk dan jamu gendong sirup. Proses modernisasi jamu gendong berbentuk serbuk antara lain: siapkan semua alat dan bahan yang digunakan. Cuci bersih kunyit, potong kunyit tipis-tipis. Jemur kunyit di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Tumbuk kunir dengan menggunakan lumpang dan alu sampai benar-benar halus. Masukkan dalam wadah 100 gram. Proses modernisasi jamu gendong berbentuk sirup. Pertama, siapkan alat dan bahan. Cuci bersih bahan dan alat yang digunakan. Blender kunyit dengan ditambahkan 25 ml air, blender halus. Masukkan kunyit yang sudah diblender ke panci, kemudian rebus bersama 5 buah asam dan 0,25 kg gula merah serta 2 sendok makan gula pasir. Aduk hingga mendidih. Masukkan ke dalam botol 250 ml. Produk jamu siap dipasarkan melalui media sosial, apotik, dan outlet swalayan serta kafe. Tak hanya itu, Desa Bebel juga berhasil memanfaatkan tanaman eceng gondok menjadi pupuk dan kerajinan. Proses pembuatan pupuk eceng gondok. Pertama, ambil eceng gondok, jemur eceng gondok selama 2 hari sampai tiris, potong kecil-kecil eceng gondok dan limbah sayuran, blender dan tambahkan air tajin atau air rendaman beras, dimasukkan ke dalam drum dan tambahkan 4 cm gula jawa, tunggu sampai 3 minggu, peras dan ambil airnya lalu kemas dalam botol. Pupuk organik cair siap dipasarkan melalui media sosial dan marketplace serta ke outlet penjual bunga. Proses pembuatan kerajinan eceng gondok. Pertama, ambil eceng gondok pada sungai. Pilih eceng gondok yang sudah layak panen dan memiliki panjang batang minimal 60 cm. Ambil bagian batang eceng gondok, kemudian keringkan dengan penjemuran sinar matahari kurang lebih 1 minggu agar tidak rapuh. Setelah kering, ambil dan lakukan proses penganyaman menjadi tempat tisu, tempat alat tulis, dan vas bunga. Hasil kerajinan siap dipasarkan melalui media sosial dan dibagikan ke masyarakat sekitar Desa Bebel sebagai bentuk pengenalan produk kerajinan tanaman eceng gondok.